Oke, untuk sesi pada malam hari ini saya izin untuk recording ya. Jadi kita mulai saja untuk materi selanjutnya. Jadi kemarin kita sudah sempat membahas mengenai ini ya, Python function. Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah fungsi yang dimana dalam fungsi tersebut nanti ada sintaks ya, sintaks yang bisa kita jalankan. Di sini tuh kita coba mempraktekkan untuk apa? Memprint sebuah string yang bertuliskan hello from a function gitu. Nah, kemudian kita juga udah belajar tentang array. Nah, array itu sebenarnya kalau di Python namanya list ya. Nah, bentuknya seperti ini. Bagaimana cara untuk ini menambahkan value ke dalamnya, kemudian remove, mengappend gitu ya. Remove, clear, copy, count, extend sampai sorting. Sorting itu kemarin kita udah sempat belajar ya, itu fungsinya untuk melakukan penyortiran gitu ya, mengurutkan mulai dari alfabet gitu ya, ascending, mulai dari huruf A sampai Z. Kalau angka berarti dari angka kecil ke angka terbesar, itu ya. Nah, kemudian kita juga udah sempat mempelajari tentang kelas dan objek. Nah, jadi Python itu support untuk OOP programming yang dimana itu sangat membantu kita untuk membuat sebuah objek itu. Objek tersebut nantinya bisa kita gunakan, kita instansiasi, lalu kita pakai untuk mengelola sebuah data di dalamnya. Itu. Kemudian selanjutnya mungkin sebelum kita masuk ke ini ya, ke date time sama files ya. Jadi kita bakal eh, mempelajari tentang bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah ini ya program. Nah, program tersebut tuh bisa menampilkan tanggal. Tanggal itu berarti bisa bulan, tahun dan sebagainya gitu ya. Nah, aku udah sempat buatin sebenarnya di VS Code-nya. Nanti kita tinggal coba aja untuk running ya, running source code tersebut tuh. Kemudian sebelum kita masuk ke sana, aku pengen membahas sedikit tentang konsep yang ada di kelas ya, kelas yang ada di Python. Jadi ada namanya inheritance. Inheritance allow us to define a class that inherits all the method and purpose from another class. Jadi bisa digunakan untuk inherit gitu, mewarisi semua metode dan properti dari kelas yang lain gitu. Jadi konsep inheritance itu ada parent class. Parent class itu berarti kelas yang mewariskan. Inherited from itu berarti parent class ini tuh ibaratnya orang tuanya, gitu. Base class gitu ya kita sebutnya. Terus kemudian ada child class. Child class itu berarti hasil yang diwariskan dari parent itu nanti bisa diterapkan atau apa bisa didapatkan di child class itu. Derivative class, kelas turunan. Derivatif kalau teman-teman pernah belajar matematika ada namanya pelajaran ini ya turunan gitu derivatif terus ada integral dan sebagainya. Nah, untuk membuat parent class itu kita lihat contohnya seperti ini. Create a class name person with first name and last name. Jadi di sini ada konstruktornya, konstruktor first name, kemudian ada last name and a print name method. Jadi di dalamnya itu ada print name. Di dalamnya itu ada function ya. Kita bisa lihat di sini pakai def print name. Kemudian di sini ada ininya ya, ada konstruktor self-nya gitu. Kita masukin di sini. Nah, nanti kita bisa memanggil first name sama last name-nya itu dari sini gitu. Di dalam function print name-nya gitu. Nah, ketika kita coba untuk panggil kelas person-nya, kita tidak menginstansiasi, kita langsung ini aja masukin ke dalam variabel X ya. Person, kemudian kita masukkan argumennya. Yang pertama itu John. John itu berarti first name-nya, Doe itu last name-nya.
Lalu kemudian kita panggil metodenya print name. Nah, seperti ini. Jadi print name ini sebenarnya kelas derivatif ya, kelas turunannya. Gitu. Can be a parent class gitu ya. Terus, nah ini kita bisa bikin child class-nya ya. Child class-nya itu name student which is inherit the properties and methods from the person class. Pas kita pakai pas keyword want to add another any other properties or method to the class gitu. Kalau misalkan kita nggak mau menambahkan sebuah metode atau properti apapun, contoh kayak misal ada variabel x, y, dan sebagainya, atau ada konstruktor kita nggak mau ngisi, nah itu kita tinggal kasih pas keyword di situ. Nah, kita coba ini ya. Nah ini. Jadi kita punya kelas person ya. Kemudian di dalam kelas person itu ada konstruktornya, ada functionnya gitu ya, ada metodenya. Nah, kemudian kita punya kelas student. Nah, kelas student itu langsung kita inherit ya, inherit dari parent kelasnya yaitu person gitu, kelas person. Nah, kemudian di dalamnya kita nggak mau nambahin apapun gitu. Nah, kita bisa cukup masukkan keyword pas tuh. Nah, nanti ketika kita manggil kelas student, di sini kita masukin parameter first name sama last name, itu bisa. Jadi dia itu ibaratnya kayak apa? Menduplikasi gitu atau mewarisi dari person ke student ini gitu. Jadi kelas student ini punya fungsi yang sama dengan parent. Tuh, bisa dipahamin ya, teman-teman. Terus bikin init function sama seperti halnya ini ya, kalau kita bikin parent juga seperti ini, pakai init, lalu kemudian to keep inheritance of parent init function, add a call to the parents init function. Nah ini untuk apa? Untuk menjaga pewarisan dari parentnya gitu, parent functionnya, init functionnya ya. Jadi kita panggil di sini. Nah seperti ini. Mike Olson tuh. Kalau misalkan mau tetap sama. Tapi kalau misal beda gitu ya antara first name-nya si student sama first name-nya person, kita nggak perlu nambahin ini gitu. Tapi kita buat yang first name sama last name-nya versinya sendiri gitu. Versi studentnya sendiri gitu. Nah, kemudian kita Python also has a super function that will make the child class inherit all the methods and properties from its parent. Kita bisa pakai keyword super juga untuk mewarisi keseluruhan gitu. Keseluruhan metode sama properti dari parentnya gitu. Nah, self graduation year tetap 2019 di sini ya. Ini contoh aja sebenarnya. Oke. Kemudian kita bisa nambahin metode juga di student. First name sama last name-nya ngambil dari person. Kemudian graduation year-nya itu dari student itu sendiri. Nah, gini. Jadi seperti ini ya. Terus kita panggil function welcome-nya. Nah, welcome-nya itu dari first name-nya. First name-nya berarti Mike, kemudian last name-nya Olson, terus graduation year-nya ngambil dari sini. Dia ngambil dari year ini ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke modul ya. Mungkin untuk yang iterator sama polymorphism, ini kalau misal teman-teman berminat untuk belajar lebih lanjut lagi, ya karena ini sudah lumayan apa ya,
lumayan tingkat lanjut gitu, mungkin di atas basic ya. Nah, nanti teman-teman bisa belajar sama mentor yang ada di kelas Python gitu ya. Kita akan mencoba untuk mulai membahas mengenai modul terlebih dahulu ya. Oke, jadi kita beralih ke modul. Jadi modul itu sebenarnya apa ya teman-teman gitu. Sebelum kita masuk ke date ya sama ke files, kita belajar tentang modul dulu. Jadi modul itu sama seperti kode library ya, ibaratnya kayak bundling gitu. Satu kode, pustaka kode gitu. Pustaka kode tersebut nanti bisa kita impor, bisa kita ekspor gitu. Yang dimana kita bisa gunakan untuk mendevelop aplikasi yang akan kita jalankan gitu ya. Nah, a file containing a set of function you want to include in your application. Jadi filenya itu ada ininya ya, apa? Ada function-functionnya yang ingin kita include di dalam aplikasi yang kita kerjakan gitu. Nah, untuk membuat sebuah modul cukup simpan codingannya dengan extension .py seperti ini. Nah, lalu kemudian nanti kita bisa import di file .py yang lain gitu. Oke, kita coba kasih contoh ya. Aku buatkan contoh. Jadi aku punya contoh nama modulnya itu ini ya. Namanya mymodule.py. Seperti ini aku udah buatin. Nah, isinya itu adalah function ya, function add. Kemudian di sini ada argumennya 2A, B. Nah, kemudian aku mereturn value penjumlahannya. Ini penjumlahan antara argumen A ditambah argumen B gitu ya. Nah, kemudian nanti di bagian modular.py aku bikin satu file lagi namanya modular.py. Itu aku import file mymodule.py-nya. Itu aku import di sini. Lalu kemudian aku panggil metodenya gitu. Aku panggil functionnya. Function dari yang ada di ini ya, yang ada di mymodule.py tadi. Gitu aku panggil add. Nah, aku panggil di sini ya. Nah, kemudian aku masukin argumennya. Yang pertama itu argumen pertama aku masukin angka 5. Kemudian argumen kedua aku masukin angka 10 gitu ya. Nah, jadi seharusnya ketika aku jalanin dia seharusnya menjumlahkan angka 5 ditambah 10 karena aku udah buatin rumusnya di sini. Itu A plus B. Tuh. Nah, jadi aku coba jalanin aja menggunakan terminal. Jadi di VS Code itu sendiri udah ada terminalnya, jadi tinggal dicoba jalanin aja modular.py seperti ini. Nah, jadi muncul hasilnya 15 gitu ya. Nah, terus misalkan aku mau kembangin jadi lebih kompleks dan lebih ini ya, lebih bagus gitu. Aku rename aja. Misalkan ini kalkulator gitu nama modulnya. Nah, modulnya kalkulator ini fungsinya untuk kuta Bali ya, kurang tambah bagi kali isi dari ininya apa eh, isi dari fungsinya itu macam-macam, ada yang buat penjumlahan dari pengurangan perkalian terus pembagian terus ada perpangkatan juga gitu ya. Kalau pengurangan itu berarti subtract, berarti kurang ya. Terus ini kita tinggal copy aja, multiple ya, multiply A kali B, terus divide A per B seperti ini. Contohnya seperti ini, kemudian kita bisa panggil di sini. Nah, kita impor modul kalkulator, kita print. Nah, kita coba ini ya, result
sama dengan, nah kita tampung di variabel result ya. Ini result add, kemudian ini subtract, berarti subtract multiply sama divide. Terus kita print. Pertama result add-nya, kemudian subtract, multiply, divide. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Penjumlahan dulu. Berarti 5 tambah 10, 15. 5 kurang 10, min 5. 5 kali 10, 50. 5 bagi 10, 0,5. Benar ya? Seperti itu, teman-teman. Pengaplikasian modul. Gitu. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah modul seperti ini. Nah, misalkan kita punya variabel juga, misal X ya, X sama dengan 1. Kemudian kita panggil di sini. Print kalkulator dot X. Seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, dia bakal mengambil, sorry, ini nggak pakai titik koma ya. Dia bakal mengambil value X-nya yang ada di sini. Gitu. Ya, cukup simple ya. Kalau di JavaScript itu agak rumit. Dia itu harus pakai konsep ini ya, eh, apa, impor impor modul gitu. Ada namanya modular gitu ya, modular konsep atau AMD. Kalau di ES6 itu ada import export kayak gitu. Nah, kalau di Python bisa langsung seperti ini. Terus list juga bisa, guys. Gitu. Misalkan Y sama dengan isinya apa? Eh, misalkan apa ya? Apple. Apple, terus pear, terus yang ketiga tuh misal grape. Nah, nanti kita bisa panggil juga di sini kalkulator dot apa tadi namanya, Y ya. Y seperti ini. Nah, apple, pear, grape kita bisa langsung apa, tentuin indeksnya, misal indeks ke 0 gitu ya. Kita langsung dapetin apelnya gitu. Maaf, yang aku bersihin dulu, terus aku, nah itu bisa dapet kayak gitu. Terus ya apapun ya, dictionary juga bisa kalau mau bentuk dictionary ya. Contoh Z sama dengan, nah dictionary apa? Contohnya name, Sigit. Hmm, job itu ya, contoh entrepreneur itu contoh ya. Terus apa, gender, male. Kita bisa panggil juga di sini. Mau yang spesifik, name. Seperti itu guys, konsep modular. Jadi cukup menarik ya. Kita bisa bikin pustaka banyak banget gitu. Nggak nggak cuman ini aja, nggak cuman kalkulator aja. Misal mau buat kebutuhan apa yang lain. Jadi kita bisa bikin sistem gitu dari konsep modular ini. Dan ini termasuk best practice ya. Kenapa? Karena
untuk mengantisipasi banyaknya line yang kita lakukan ketika kita ingin mendevelop sebuah sistem gitu. Contoh kayak misal aku nggak pakai konsep modular ya, itu nanti bakal jadi satu di sini semuanya. Jadi ini apa dari segi function kemudian variabel itu tuh jadi satu di sini. Nah, yang kita panggil itu adalah yang kita butuhkan saja gitu, atau dia udah dipersimpel menjadi satu bundling gitu. Jadi fokusnya itu bisa lebih enak gitu. Kalau modul kebutuhan kita ingin menggunakan kalkulator, ya udah kita tinggal impor modul kalkulator yang udah kita buat gitu. Kalau enggak, berarti kita nggak perlu impor itu gitu. Jadi bisa lebih simple dan enak fokusnya gitu ya. Bisa dipahamin ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke datetime ya. Python datetime. Nah, di Python itu bukan tipe data, tapi kita bisa import modul namanya itu datetime untuk apa ya, work with dates tuh, untuk bekerja dengan tanggal dalam bentuk objek. Jadi kita import nama modulnya itu datetime. Jadi datetime ini udah bawaan dari Python ya, biasanya bawaan dari interpreternya. Kemudian nanti kita bisa gunakan metode-metode datetime-nya. Nah, ini contoh misal kita pengen tahu sekarang itu kita berada di tanggal berapa, di jam berapa. Nah, kita run 8.32 detik berapa gitu, langsung ketahuan di sini ya. Gitu. Ini by the way 13.32 ya. Mungkin karena ini ya kita pakai format ini apa format UTC. Jadi ada namanya itu date format atau ini apa ibaratnya itu kayak format tanggal itu dari negara mana. Nah, makanya di sini ada selisih ya. Selisihnya ini kurang lebih 7 ya, plus 7 jam. Seharusnya kan di sini 20.32 ya, karena sekarang kan jam 8. Nah, tapi ketika akuran dia kena pengaruh date format yang ada di sana gitu. Jadi kurang 7 jam. Udah ngikutin itu. Nah, tapi teman-teman gak usah khawatir kalau misal mau diubah jadi sesuai sama yang format Indonesia, itu biasanya kita pakai yang format Greenwich gitu. Jadi nanti ada namanya format Unix, terus ada UTC dan sebagainya gitu-gitu. Bisa kita pelajarin lebih lanjut nanti di kelas Python ya. Terus, nah, the date contains year, month, day, hour, minute, second, and microsecond. Jadi sampai ke microsecondnya kita bisa dapatkan gitu. Ini contains year, terus months, day, hour, minutes, second, microsecond gitu. The time model has many methods to return information about that object. Tuh, banyak metode-metodenya. Kita mau dapetin year-nya aja, kita bisa eh, pakai dot year di sini. Kemudian kita mau ngedapetin apa str f time gitu. Dapetin ini ya nama harinya itu formatnya seperti ini. Pakai persen A. Dia udah bawaan dari ini ya, dari Python-nya persen A gitu. Jadi kita bisa dapat nama harinya gitu. Dalam bahasa Inggris ya, Thursday berarti hari Kamis gitu. Creating that object. Nah, kita juga bisa spesifik ya. Spesifik membuat format tanggal yang kita mau gitu. Misal tanggal 17 bulan 5 2020. Nah, itu nanti bakal muncul seperti ini ya hasilnya gitu. Format tanggalnya. Oke, kita lanjut lagi. Formatting that object into readable string. Jadi str string format type, strf time.
Method is called as STRF time and takes one parameter format to specify the format to return string. Persen A tadi kan itu untuk hari. Kalau persen B itu berarti untuk bulan. Ya, kita dapat bulan Juni ya, karena di sini bulan 6 ya, bulan 6 Juni ya, benar ya, 7 Juli, 8 Agustus. Kalau persen apa tahun itu apa ya? Nah, kalau persen ini 20 aku nggak tahu ya persen apa ya. Nanti kita bisa coba ini ya. Nah, ini nih, ada tabelnya, sorry. Kalau persen C itu apa ya? Ada di sini kayak century. Ya, ada century. Century itu berarti abad ya, abad 20 gitu ya. Abad ke-20. Nah, persen A kecil itu berarti kita dapetin harinya, nama harinya, tapi versi shortnya gitu. Contoh kayak misal sekarang dari ini ya, Kamis ya, kita pakai date now dulu, seperti ini. Oke, nah kita date now dulu, terus kita cek harinya dulu ya, benar nggak hari Kamis? Iya, rapor satu X date time now. Coba bentar. Oh iya, sorry, ini nggak perlu. Nah, nggak perlu pakai itu. Nah, search date. Kalau A kecil berarti seharusnya eh, nama harinya tapi dengan versi yang lebih singkat gitu, THU. Itu shortnya. Kalau persen A berarti fullnya. Persen W berarti WD as a number 0 sampai 6. 0 itu adalah hari Minggu. Jadi kalau 0 itu hari Minggu, berarti hari Kamis itu angka berapa? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Berarti angka 4 ya seharusnya. Kita coba persen W di sini. Angka 4 betul. Terus persen D itu day of months 01 sampai 31 itu berarti tanggalnya, tanggal berapa? Tanggal 31. Persen B nama bulannya yang versi pendek. Persen B besar itu berarti yang panjang. Terus persen M berarti bulan keberapa gitu ya. Oke, untuk tahun juga itu bisa pakai short version. Short version itu dua digit di belakang ya. Kalau 2024 berarti 24 yang muncul. Terus persen Y besar itu berarti full versionnya 2024. Persen H berarti jamnya dari 00 sampai 23. Kalau sekarang berarti 20 ya. Soalnya jam 8. Persen I itu berarti jamnya yang dari 12, 0 sampai 12 gitu. Ada AM PM-nya gitu ya. Jadi nanti teman-teman, nah ini yang aku bilang UTC offset pakai persen Z itu dia bisa dapat ini ya yang format apa gitu ininya format negaranya. Time zone terus day number of year dari 1 sampai 365 hari dan sebagainya gitu. Nanti teman-teman bisa pelajari. Kemudian kita masuk ke date udah ya. Kita coba masuk ke date yang di sini ya, time. Nah, sebentar. Ini date time sudah, kalender juga udah. Oke, sip. Ini aku komen dulu ya. Jadi nggak usah diiniin semua. Buat ngedapetin waktunya juga bisa dengan cara seperti ini. Kita pay time.py. Nah, bisa dapat full sama seperti tadi. Kalau misal mau dapetin yang format
ini ya format yang lebih rapi juga bisa kita hapus dulu. Nah ini current date tanggal 22, terus current time-nya jam 20.40, benar. Format date-nya berarti tanggal 22.02 ya, benar ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, tuh pada saat aku coba di Visual Studio Code, ini benar ya formatnya 20.40. Tapi pada saat aku coba di sini, itu tuh tadi sempat kurang 7 ya, berkurang 7 jam gitu. Kenapa? Karena mengikuti ini format format jam atau format tanggal dari apa format date timestamp yang dari Witri School-nya itu. Aku coba run lagi. Tadi tuh sempat beda ya. Nah ini sempat beda ya. Nah, ketika ketika aku run dia sempat beda hasilnya gitu. Minus 7 jam gitu. Tapi pas aku coba di VS Code dia benar tuh. Day of week kita bisa pakai kalender juga sebenarnya ya. Tapi yang cukup familiar sebenarnya date time. Nah, untuk yang kalender itu kita bisa pakai metode day name juga ya untuk dapetin apa day of the week, month name. Ini berarti nama bulannya. Kita coba dulu aja. Nah, day of the week berarti Thursday Februari gitu. Kita bisa panggil kalender dot nama metodenya day name. Terus di sini kita masukin current date dot weekday. Nah, ini kita coba cek dulu ya isinya apa. Coba kita print current date weekday. Oh iya, berarti current date weekday itu dia ngambil dari urutan ini ya, urutan apa namanya, eh urutan tanggalnya ya, weekday, apa hari keberapa gitu dalam satu minggunya, gitu ya. Terus months itu berarti bulan keberapanya. Kita coba ya, print bulan kedua ya, Februari. Sekarang bener ya, sekarang Februari kan, berarti urutan kedua. Current date, date time, current date, weekday, bener seperti itu. Terus kita lanjut lagi. Ini udah cukup. Fungsinya sama ya, kalender sama date time. Cuman kalau apa kalender ya dia bisa punya formatnya sendiri gitu untuk dapetin hari sama bulan. Nah ini kalau yang ini ya kita coba aja. Nah ini kalau misal mau dapet apa kalendernya, current month calendar, current date year, current date month. Jadi kita bisa dapat secara visualnya di sini. Februari 2024, terus bulannya apa tanggal ininya nama harinya mau Monday, Tuesday, Wednesday. Kita bisa dapat ininya ya model kalendernya karena memang modulnya modul kalender gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke math ya. Mungkin menarik math function. Setelah ini kita masuk ke ini sebentar ya ke files ya. Habis itu kita masuk tanya jawab. Oke, untuk math itu sendiri itu fungsi matematika sebenarnya. Nah, min itu adalah untuk menentukan angka yang terkecil gitu. Kalau max itu berarti angka terbesar gitu, lowest or highest gitu.
Misal kita punya data nih, angka 5, 10, 25. Nah, minnya itu berarti angka berapa? Angka 5. Karena terkecil. Max itu berarti angka berapa? 25. Itu. Nih ya. Jadi dia bisa dapetin angka terbesar sama angka terkecilnya gitu. ABS itu berarti absolut, di mana dia bakal mengkonversi semua angka, ya, angka-angka minus itu menjadi positif gitu. Misal minus 7,25 jadi 7,25 gitu. Absolut ya. Kemudian POW itu berarti sama kayak pakai bintang-bintang dua kali itu ya kalau di argumen. Kalau di mana ya yang kemarin itu yang perpangkatan. Nah, kalau ini 4,3 itu berarti pangkat ya. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 kan berarti 4 kali 4 kali 4 ya. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Itu hasilnya di sini. 4 pangkat 5 gitu contoh. Berarti 64 kali 4, terus kali 4 lagi. 1024. Tau itu untuk perpangkatannya. Oke. Terus Math itu juga sebenarnya punya modulnya sendiri ya. Kita bisa import modul Math. Terus di dalam modul Math itu ada banyak metodenya juga gitu. Contoh ini SKRT itu berarti ini ya, akar ya, akar 64. Akar 64 itu 8. Nah, yang di return itu dalam bentuk float ya, karena kita bisa lihat di sini pakai koma gitu. Misal apalagi yang familiar, 25 gitu. Akar 25 itu berarti 5 ya, 5,0 harusnya gitu. Akar 1000 berarti berapa kali berapa sama dengan 1000? 31,62. Kita lanjut lagi. Math.cell method rounds a number upwards to the nearest high integer. Mathfloor method rounds a number downwards. Kalau cell itu berarti untuk membulatkan angka ke atas gitu ya. Karena cell itu dari ceiling gitu. Kalau floor itu berarti lantai gitu, membulatkan ke bawah. Ibarat itu kayak langit-langit sama lantai gitu. Nah, kita bisa pakai modul math, terus math.cell 1,4 itu berarti dibulatin ke atas gitu ya, karena cell gitu. Nah, yang dikembalikan adalah angka 2 gitu. Karena satu koma di atas 1,0 itu kalau misalkan dibulatin ke atas itu udah jadi 2 gitu. Nah, kalau floor itu berarti dia dibulatin ke bawah. Kalau 1,4 berarti 1 dibulatin ke bawah. Coba kalau misal 1,8 gitu ya, selnya sama floornya. Ya, tetap 2 sama 1 gitu ya. Ya, tetap dia ngelihatnya itu dari ininya, dari angka di awal yang sebelum di belakang koma gitu. Dia dibulatin ke atasnya atau ke bawah. Kemudian ada met.p ini untuk menghitung lingkaran itu ya. Biasanya pakai pi itu rumus pi PR kuadrat gitu, untuk dapat apa luas lingkaran gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke ini dulu ya, try sama exception ya. Kemarin seharusnya sempat dibahas ini, tapi aku bahas sekarang aja. Nggak apa-apa. Habis itu kita masuk ke files. Sebentar. Nah, try blockless you will test a block of code for error. Jadi, try exception ini itu tuh sangat berguna untuk kita ini mendapatkan error, dap- untuk mendeteksi error. Ibarat. Mendeteksi error, ketika ada error, yang dimunculkan itu jangan pesan errornya. Misal kita mau mengganti dengan alert gitu, codingan yang Anda jalankan itu error gitu, ada error, segera perbaiki kayak gitu.
Jadi kita mengganti gitu. Kita bisa nge-catch errornya itu gitu. Terus kita ganti dengan instruksi yang lain gitu. Kemudian ada try. Try itu berarti kita bikin blok ini ya, ibarat itu kayak bikin function ya, kayak def gitu. Terus kemudian ada accept. Accept block lets you handle the error. Untuk handle errornya. Else itu lets you execute code when there is no error. Kalau misal nggak ada error, itu nanti kita bakal menjalankan sintaks apa. Finally, block lets you execute code regardless of the result of try and except blocks. Jadi dia akan mengeksekusi coding eh, di luar dari ini ya, try and except blocks. Kita akan coba nih, exception handling, normally stop dan sebagainya. Oke, oke teman-teman jangan lupa presensi ya, yang dikirimkan sama Nanda. Nanti teman-teman isi presensinya karena nanti teman-teman bisa dapat sertifikat dari ini ya, dari presensi yang dilakukan gitu. Nanti akan dicek kalau misalkan teman-teman bisa full, teman-teman berhak mendapatkan ini sertifikat gitu. Oke, kita masuk ke try block. Try block will generate an exception because X is not defined gitu. Contoh, di sini ada try ya kayak bikin function gitu modelnya. Try kemudian ada indentasi print X. Kemudian except print an exception occur. Kalau misalkan ada error di sini, dia bakal menjalankan ini exception ini gitu. Nah, kenapa di sini ada error? Nah, di sini ada error kan because X is not defined. Jadi X itu seharusnya didefinisikan dulu di awal. Tapi ini tahu-tahu udah disuruh ngeprint X. Nah, otomatis kan sebenarnya ini salah ya. Kecuali kalau misalkan X sama dengan satu, gitu ya. Kita indentasi seperti ini juga. Coba kita run. Dia nggak bakal kena exception karena codingannya berjalan dengan baik gitu. Misal aku ada apa ya tipe-tipe sedikit gitu kayak gini mungkin. Nah, di sini bakal muncul invalid syntax ya. Nah, tapi invalid syntax ini dia nggak kena exception-nya karena ini ya another exception occur gitu. Jadi ini di luar dari apa error yang ada di yang sebelumnya. Gitu. Oke, kita coba lagi. Lanjut dulu aja ya. Since the try block raise an error, the except block will be executed. Without the try block, program will crash and raise an error. Oke, kita coba lagi. Seharusnya ini berjalan. Kalau ini terkait value ya tadi error. Oke, exception name error for other error. Coba ada ininya enggak? Type error, rise type error. Coba kalau exceptionnya kita tambahkan type error. Low press and another for other error. Type error. Type. Setiap ini beda-beda ya. Harus. Tetap nggak dapat exceptionnya. Mungkin kita harus membuatkan exception ini apa? Perlu dapetin dulu dokumen exception dari ini ya, dari type errornya. Karena ini sebenarnya integer tapi tidak ini sebenarnya string tapi tidak ada petiknya ibaratnya. Tuh, tapi belum bisa ditangkap karena kita harus spesifikin exceptionnya. Terus kita lanjut lagi. Mana access as you want.
special block code for a special kind of error. Nah, special kind of error berarti kan ada error yang ini ya, yang khusus gitu ya. Tuh. Variable x is not defined, something else went wrong. Kita coba lagi. X is not defined. Coba. Kita bakal error nggak ya? Nah, ini masih apa error indentasi ya. Terus else ini kalau misalkan tidak ada error, dia bakal mengeksekusi di dalam else ini. Teman-teman pasti udah dapat ya gambarannya. Oke, untuk finally berarti try except is finish. Kalau final block is if spec will be execute regardless if the try block raise an error or not. Dia bakal tetap muncul ketika ada error maupun tidak ada error ya. Coba kita uji aja. X sama dengan 1. Try except is finish. Jadi mau error mau enggak, finally-nya tetap muncul ya. Terus resource. Oh ini apa? Pas mau ngebuka file ya. Nah jadi kebetulan juga kita akan mencoba mempraktekkan untuk ini ya, membuat sebuah file gitu dengan menggunakan ini open sama write. Oke. Ya, kita masuk aja ke ini ke files, working with files ya. Nah, udah aku siapin sebenarnya sintaks codingannya files.py seperti ini. Nah, jadi kita tuh bisa membuat file. Nah, kita bisa pakai ini ya keywords with ya. With kemudian open. Open itu berarti kita bisa membuka file. Nah, tapi open itu sendiri itu tuh kita mau pakai mode apa dulu? Mau pakai mode read atau mode write. Kalau modenya read berarti membaca file yang sudah ada. Kalau modenya write ya W ditandai dengan W itu berarti kita menuliskan sebuah data baru atau kita bikin file baru. Nah, di sini aku bikin nama filenya itu example.txt. Write ya, berarti kita menambahkan file baru. As file itu sebagai file. Nah, ini tuh udah bawaan sebenarnya, bawaan dari Python. Nah, kemudian dari file tersebut kita masukkan sebuah data. Datanya berbentuk string seperti ini. Hello, this is an example file. Gitu. Terus ini ada tanda untuk enter ya. Kalau di string itu kita bisa enter itu pakai ini apa backslash ya ini namanya. Backslash n. Kemudian ada teks baru lagi itu pakai backslash n terus ada teks baru lagi. Nah, kita coba write files.py-nya. Files.py-nya. Nah, kita jalankan seperti ini. Nanti di dalam folder yang sama, itu kita akan berhasil membuat example.txt dengan data sebagai berikut. Gitu. Nah, kalau kita buka secara langsung di sini, ya di apa di projectnya, folder projectnya itu ada example-nya, .txt-nya. Gitu. Kita udah berhasil membuat tuh, bikin filenya. Tuh ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, setelah itu kita baca filenya ya. Kita baca filenya, example.txt-nya kita baca, kemudian kita read ya, pakai R di sini. Kita read, nah dalam bentuk file. Nah, kemudian kita jalankan namanya itu ini apa membaca filenya ya. Terus baca filenya itu kita pakai file.read, kemudian isi kontennya ditampung dalam konten seperti ini.
Nah, kita coba jalanin. Nah, dia bakal bisa ngebaca isinya ya, isi filenya gitu. Isi file yang sudah kita buatkan di example.txt tadi. Nah, kemudian kita juga bisa langsung eh, nambahin ya line baru to the file gitu. Kita bisa pakai ini di write langsung. Ibaratnya itu setelah dibaca kita langsung write lagi. Kita coba jalanin lagi. Terus kita lihat di sini. Nah, appending a new line to the file. Jadi bisa tadinya kan cuma 3 baris ya, sekarang jadi 4 karena di sini kita tambahin, kita tuliskan ini baru ya, line baru gitu di situ. Kemudian yang terakhir kita bisa update lagi, kita baca lagi, kemudian nanti kita bisa update kontennya langsung. Coba kita jalanin lagi. Nah, update file konten. Nah, seperti ini tetap sama ya. Updated file konten karena kita cuma membaca terus kita tampilkan gitu, ngeprint updated kontennya aja gitu. Karena ini ngerit gitu. Oke, paling kalau dari aku itu aja karena kita udah masuk di sesi terakhir juga ya, udah jam 9. Jadi hari besok hari terakhir kita 5 days free class. Jadi harapannya besok mungkin aku bakal coba ini ya, kasih lihat ke teman-teman satu mini project yang cukup ya yang cukup bagus ya buat di ini. Apa mungkin belum bisa untuk portofolio tapi setidaknya itu satu project yang lumayan ini ya, yang kok nggak kompleks-kompleks amat gitu, yang cukup menarik gitu untuk kita pelajari. Gitu. Oke, kalau dari aku paling itu saja untuk pada malam hari ini. Jadi kita belajar tentang working with daytime, bagaimana cara untuk membuat tanggal, bulan, jam, tahun, dan sebagainya menggunakan daytime sama kalender. Kemudian kita juga belajar sedikit tentang inheritance ya tadi. Terus kita belajar tentang apa lagi tadi ya yang di Wither School. Belajar tentang math juga, bagaimana caranya kita pakai ini metode-metode yang ada di kelas math. Nah, kemudian ada modules, ya modular, konsep modular kita bisa menyimpan file.py, kemudian kita impor, kita pakai variabel maupun function yang ada di dalam modul tersebut. Seperti itu. Oke, dari aku paling itu aja dari teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Wah, ada ini nih, komen dari Alfa Desi. Udah mulai pusing ya, tapi seru. Thank you ya Kak, udah mau berbagi. Iya, betul, udah mulai pusing. Kalau di awal-awal itu mungkin mudah ya, karena sintaksnya itu nggak begitu kompleks gitu. Tapi makin lama kita makin pusing karena kita udah mulai berurusan sama namanya function. Nah, function itu sama kelas itu tuh titik awal kita bakal membuat banyak sintaks gitu. Contoh kayak pakai titik-titik ini gitu ya. Itu tuh sebenarnya kita manggil metode gitu. Jadi kita ada datetime. Kalau kita lihat datetime tuh isinya itu lebih pusing lagi. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, isinya itu beberapa function yang bisa kita gunakan untuk kita apa? Untuk kita eh, operasikan gitu di sini. Gitu. Di sini udah ada rumus-rumusnya gitu ibarat. Ya, jadi kalau udah mulai masuk function, kelas, itu teman-teman udah mulai kambuh, kambuh pusingnya maksudnya. Tapi enggak sih, pastinya ini kalau dibarengi sama niat dan tekad yang bulat untuk belajar, aku yakin nanti lama-lama bakal terbiasa untuk melihat function sama kelas itu. Gitu. Kalau di awal-awal mah masih belajar variabel, tipe data itu masih enak ya. Tapi kalau udah mulai function, kelas itu ya gitu harus bisa harus bisa nyesuaiin gitu ya teman-teman.
Makin pusing makin terpacu. Betul banget Maulana. Seperti itulah namanya kehidupan ya. Kita tentunya nanti kalau udah mulai dewasa gitu, kita mulai bertanggung jawab gitu, berkeluarga ya kan makin pusing nanti untuk apa mengurusi apa ya hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Makin dewasa itu proses pendewasaan juga sebenarnya secara nggak langsung gitu apa Maulana. Makin terpacu gitu buat belajar gitu, buat upgrade. Ibaratnya kalian itu apa ya kayak rutin jogging tiap hari, terin lapangan gitu ya, misalkan lapangan mana gitu. Nah terus hari ini kalian kuat untuk muterin lapangan 1 kali putaran. Di keesokan harinya 1/4 gitu, karena stamina kalian itu ini bertambah gitu. Terus kapasitas paru-parunya bertambah. Terus nanti di keesokan harinya sampai sampai apa sampai seminggu itu udah kuat sampai 10 putaran gitu. Ibaratnya kayak Cristiano Ronaldo yang terbiasa main bola itu ya, sepak bola, dia kalau lari sampai 10 kilometer kuat gitu. Kalau kita kan enggak gitu. Gitu ibaratnya karena emang dilatih gitu, sama seperti ngoding juga sama. Kalau kita udah terbiasa pusing sama source code, nanti kalau apa kalau udah setahun, ah ini mah udah biasa juga aku lihat kepusingan ini akhirnya jadi nggak pusing gitu. Ibaratnya kayak gitu. Sorry, sorry. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ada yang ditanyain nggak dari teman-teman sekalian? Udah jam 9:07 by the way. Kak ingin bertanya, ketika kita ingin menjadi seorang data analis, apakah harus bisa DE? DE itu apa by the way? Data engineer maksudnya ya, Ahmad. Data, oh data engineer. Data analis sama data engineer itu sebenarnya posisi yang berbeda sih. Itu nggak harus sih sebenarnya data analis sama data engineer, tapi sebenarnya ada beberapa pekerjaan dari data engineer yang ini sih yang dihandle sama data analis gitu. Kalau data analis kan berarti bagaimana kita ini ya bisa menganalisis data-data dari ini apa customer gitu. Kalau misal kita kerja di sebuah perusahaan gitu ya. Menganalisis itu berarti ya bisa saja dalam bentuk visual, dalam bentuk konklusi, kesimpulan gitu, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk apapun gitu, dalam bentuk data CSV, mungkin Excel itu yang dimana data tersebut kita olah secara matematis gitu ya. Nah, kalau data engineer kan ya berarti bisa aja itu ini kayak scraping, terus bikin scripting, terus bikin metode AI-nya gitu. Kita bikin metode AI yang baru kayak gitu. Itu saling berkesinambungan sih, tapi skopnya berbeda. Kalau misalkan data analis ya kerjanya data analis gitu. Kalau data engineer ya mereka ini bikin ininya, bikin konsep codingnya itu gimana gitu. Itu nggak harus bisa, itu tergantung ininya apa ranahnya tuh apa Ahmad gitu. Ada beberapa perusahaan itu yang menganggap karyawannya itu ini misal digital marketing gitu ya. Digital marketing itu luas, ada SEO, terus ada ads. Ads itu lagi dibagi-bagi, ada TikTok ads, ada Facebook ads, ada Instagram ads. Itu beda-beda. Terus ada namanya email marketing juga. Nah, itu sebenarnya orangnya beda gitu. Yang ngerjain itu beda. Tapi seorang digital marketing itu nggak handle itu semua. Kalau nggak handle itu semua berarti namanya full stack digital marketing. Nah, yang di data analis itu juga sama. Kalau data analis yang sampai nge-handle apa bagian data engineer itu namanya udah full stack jatuhnya gitu. Sampai ke AI-nya gitu contoh. Itu namanya udah full stack. Kalau misal di perusahaan itu apa ya membutuhkan data analis tapi kerjaannya yaitu ada data engineer-nya berarti data analisnya full stack gitu. Jadi sebenarnya nggak harus karena itu posisi yang berbeda.
Itu Ahmad. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai jam 9 lewat 11 aja ya. Karena udah itu juga udah tadi mulainya mulai dari jam 8 lewat 10. Jadi nggak apa-apa, kita agak ini sedikit. Nah, biasanya dia itu menggunakan visualisasi juga, betul. Data analis bisa pakai Tableau, bisa juga pakai bawaan Python gitu. Ada namanya modul Matplotlib, gitu. Terus ada namanya Seabird, ya Seabird. Terus ada namanya modul apa lagi ya itu. Pokoknya banyak ini apa di Python tuh. Kalau dulu aku pas kerja di perusahaan lama itu karena mengolah big data ya, big data terus datanya itu spasial, itu pakai Tableau untuk visualisasinya. Karena kebetulan udah terintegrasi sama ini eh, apa aplikasinya juga gitu, aplikasi yang kita gunakan waktu itu ArchMap namanya. Nah itu bisa kita ini integrasi gitu. Nah eh, itu tergantung kalau misal pakai Tableau dulu kalau misal datanya cukup banyak. Ya sebenarnya nggak harus banyak sih, data tertentu aja gitu pakai Tableau bisa. Tapi kalau sebenarnya kalau apa natif ya, natif itu berarti benar-benar dasar, kita nggak pakai tools itu juga bisa. Kita bisa pakai apa Python-nya langsung aja gitu, modulnya langsung gitu. Itu sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Paling kalau dari aku itu aja ya teman-teman buat malam hari ini. Jadi aku izin buat closing untuk 5 days free class pada malam hari ini. Hari ini hari keempat. Jadi semoga aja ilmunya bermanfaat buat kita semua ya ke depannya ya. Jadi jangan ragu, jangan takut mencoba. Kalau teman-teman sekalian apa pengen mencoba berkarir sebagai data analis itu itu apa ya setidaknya kita mencoba gitu. Kalau misalkan kita nggak nyoba sama sekali, kita nggak tahu ke depannya, kita nggak bisa melakukan perubahan apapun. Tapi kalau kita mencoba, kita gagal, kita udah tahu celahnya gimana, ke depannya kita bisa perbaiki gitu. Jadi kita bisa lebih ini ya, lebih improve gitu, bisa jauh lebih kuat juga, tahan banting juga gitu buat mengejar karir yang kita impikan. Paling kalau dari aku itu aja. Jangan lupa kalau teman-teman berminat buat join di kelas Edward, kita ada kelas data analis. Jadi bisa subscribe aja untuk private kelas data analisnya. Nanti bisa diajarkan sama mentor-mentor profesional dan juga bisa dapat final project ya yang bervarian itu. Oke, dari kami itu saja. Aku akhiri aja untuk sesi 5 days free class pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Thank you. Ya, tidak sama-sama. Nuril, Azhar. Jangan lupa ini ya, apa presensi ya. Thank you, thank you.